Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Kita maksimalkan dan optimalkan tim dari seluruh kecamatan yang ada, berkoordinasi dengan Forkominda dan juga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Jadi ini panen lahan sawah yang opla tahun 2024. Jadi di opla sekarang sudah kelihatan hasilnya. Ini P200 berarti P300? P200. Nah, bayangkan di musim kemarau kita masih dapat menghasilkan padi yang bagus lah. Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan tim kecamatan dan suplai air untuk mendukung pemadaman kebakaran lahan di puncak musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar panen raya padi IP 200 di Desa Merah Mata. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Rabu 19 Agustus 2026, saya Ega Dwiyanti. Pendengar, kemarau panjang mulai mengurangi ketersediaan air dan meningkatkan resiko kebakaran lahan di sejumlah wilayah Kota Palembang. Pemerintah Kota Palembang memperkuat mitigasi dengan mengoptimalkan tim kecamatan serta menyiapkan suplai air untuk mendukung pemadaman. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan tim seluruh kecamatan dimaksimalkan dan berkoordinasi dengan Forkominda serta pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengantisipasi kebakaran. Keterbatasan sumber air terjadi di antaranya di Kecamatan Ilir Barat 1, Kertapati, Alang-Alang Lebar, dan Sematang Borang. Ya, sementara itu pemirsa, seiring meningkatnya karhutla di Sumsel, Pemkot Palembang melakukan langkah mitigasi untuk mengatasi kebakaran lahan dengan memaksimalkan tim kecamatan dan suplai air dari Perumda Tirtamusi. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan untuk mengatasi potensi kebakaran lahan, pemerintah Kota Palembang memaksimalkan tim kecamatan yang berkoordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah Provinsi Sumsel. Kemarau panjang ini membuat sumber air seperti di Kecamatan Ilir Barat 1, Kertapati, Alang-Alang Lebar, dan Sematang Borang menjadi terbatas, sehingga menghambat proses pemadaman kebakaran jika terjadi. Untuk itu, pihak Perumda Tirtamusi Palembang diminta memberikan bantuan penyediaan air. Kita maksimalkan dan optimalkan tim dari seluruh kecamatan yang ada, berkoordinasi dengan Forkominda dan juga koordinasi dengan pemerintah provinsi. Wali Kota Palembang menghimbau masyarakat Kota Palembang untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dikhawatirkan memicu kebakaran. Sandi Pratama, PAL TV. Dan pendengar, untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kota Palembang meminta Perumda Tirtamusi membantu menyediakan suplai air bagi kebutuhan pemadaman. Ratu Dewa juga mengimbau masyarakat tidak membakar sampah sembarangan karena kondisi kering dapat mempercepat meluasnya api. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Palembang menargetkan 66.000 anak sekolah mengikuti imunisasi campak rubella dan HPV. Dinas Kesehatan Kota Palembang menetapkan sasaran pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS MR dan HPV pada Agustus 2026 sebanyak lebih dari 66.000 anak. Sasaran tersebut meliputi siswa kelas 1 untuk imunisasi campak rubella serta siswi kelas 5, 6, dan 9 untuk imunisasi HPV.
Dinas Kesehatan menargetkan sedikitnya 95% dari seluruh sasaran mendapatkan imunisasi sesuai program nasional Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, Fenty Afrina mengatakan, sasaran imunisasi campak rubella untuk siswa kelas 1 mencapai 30.087 anak, terdiri dari 15.307 laki-laki dan 14.780 perempuan. Sementara itu, sasaran imunisasi HPV meliputi 14.233 siswi kelas 5, 893 siswi kelas 6, dan 10.873 siswi kelas 9. Menurutnya, pencapaian minimal 95% diperlukan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity di lingkungan sekolah. Jadi untuk sasaran untuk di Kota Palembang ini, untuk sasaran di kelas 1, artinya anak-anak yang akan mendapatkan vaksinasi campak rubella ini sebanyak 30.087 orang anak. Ya, statistik dasar kita terdiri dari anak laki-laki itu 15.307, kemudian anak perempuan sebanyak 14.780 anak. Kemudian untuk sasaran kelas 5, ini yang akan mendapatkan imunisasi HPV hanya anak perempuan saja sebanyak 14.233 anak. Kemudian di kelas 6 juga untuk imunisasi HPV untuk anak perempuan sebanyak 893 anak, dan di kelas 9 untuk imunisasi pada anak perempuan untuk vaksinasi HPV sebanyak 10.873 anak. Untuk target sasaran imunisasi PSID dari Kementerian Kesehatan dari pusat itu, kita cakupannya minimal harus mencapai 95%. 95% cakupan yang harus dicapai. Jadi nggak boleh kurang dari 95%. Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau para orang tua, sekolah, dan seluruh sasaran BIAS untuk mendukung pelaksanaan imunisasi sesuai jadwal. Partisipasi aktif dalam program BIAS diharapkan dapat membantu melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, sekaligus mewujudkan lingkungan sekolah yang lebih sehat dan aman. Erlin Fatesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya mendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar panen raya padi IP 200 di Desa Merah Mata dengan hasil sekitar 5,6 ton gabah per hektar. Maju terus, semangat terus petani Kabupaten Banyuasin. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar panen raya padi dengan pola indeks pertanaman atau IP 200 di Desa Merah Mata, Kecamatan Banyuasin 1. Panen raya dipimpin Bupati Banyuasin Askolani dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan produksi pangan serta memperkuat posisi Banyuasin sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional. Hasil panen di lokasi tersebut mencapai sekitar 5,6 ton gabah per hektar. Dengan pola IP 200, lahan pertanian dapat ditanami dan dipanen 2 kali dalam 1 tahun. Bupati Askolani mengatakan peningkatan produksi harus didukung pengelolaan lahan dan infrastruktur pertanian yang memadai. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin terus mendorong program optimasi lahan atau OPLA. Program tersebut antara lain didukung pembangunan tanggul dan jaringan irigasi untuk meningkatkan produktivitas sawah. Askolani juga turun langsung ke areal persawahan untuk melihat kondisi lahan dan mendengarkan persoalan yang dihadapi petani. Dirinya mengatakan pemerintah daerah memastikan program pertanian benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi ini panen lahan sawah yang OPLA tahun 2024. Nah, jadi di OPLA sekarang sudah kelihatan hasilnya. Ini P200 berarti P300. P200. Nah, bayangkan di musim kemarau kita masih dapat menghasilkan padi yang bagus lah ya. Dan ini tahun tanam ketiga dan alhamdulillah hasilnya sudah maksimal 5,6 ton per hektar. Bayangkan kalau seluruh sawah yang ada di wilayah Kabupaten Banyuasin kita OPLA semua, kita buatkan tanggul, kita buatkan irigasi yang baik dan bagus, insya Allah hasilnya akan lebih maksimal. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin juga menyerahkan bantuan benih cabai dan herbisida kepada kelompok tani Desa Merah Mata. Bantuan tersebut diharapkan mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan produktivitas petani. Sementara itu, hingga semester kedua 2026, produksi gabah Banyuasin tercatat mencapai sekitar 1.216.000 ton gabah kering giling. Angka tersebut telah melampaui produksi tahun 2025. Petani Desa Merah Mata, Naryo, berharap pemerintah terus memperbaiki infrastruktur pengairan, terutama
terutama pintu irigasi primer dan reguler. Ketersediaan air dinilai penting untuk mendukung pola tanam IP 200. Mengharapkan pintu air yang primer atau reguler itu, Bang. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menargetkan optimalisasi lahan dan perbaikan infrastruktur pertanian dapat terus dilakukan. Upaya tersebut diharapkan meningkatkan produksi sekaligus memperkuat Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Informasi selanjutnya pendengar, Bapeda Sumatera Selatan menjalankan program Si Guntang Menyapa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor masih menjadi penyumbang terbesar penerima pajak daerah di Sumatera Selatan hingga saat ini. Realisasinya telah mencapai sekitar 73%. Sementara itu, penerima juga ditopang oleh pajak kendaraan bermotor atau PKB. Bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak air permukaan. Kondisi ini menunjukkan sektor kendaraan bermotor masih memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan daerah Sumatera Selatan. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, Badan Pendapat Daerah atau Bapeda Sumatera Selatan terus melakukan berbagai upaya, salah satunya melalui gerakan Si Guntang Menyapa yang menyasar para wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Dari sekitar 30.000 penunggak pajak yang terdata, hingga kini kurang lebih 3.600 wajib pajak telah diingatkan agar segera memenuhi kewajibannya. Kepala Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan Ahmad Ridwan mengatakan pihaknya terus mendorong kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Melalui gerakan Si Guntang Menyapa, petugas memberikan pengingat secara langsung kepada wajib pajak yang masih menunggak. Harapannya kepatuhan masyarakat semakin meningkat sehingga penerimaan pajak daerah juga dapat terus bertambah. Dari penyerapan penggunaan pajak MPLB itu di Kabupaten Kota masih berlangsung. Saat ini kan pembangunan masih berlangsung di Kabupaten Kota, baik provinsi juga. Di sisi lain, penerimaan dari opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan atau MBLB masih menjadi catatan bagi pemerintah daerah. Hingga saat ini realisasi baru mencapai sekitar 28%. Pemerintah menilai salah satu kendalanya berkaitan dengan penyerapan pemanfaatan pajak MBLB di tingkat kabupaten dan kota yang masih berjalan, seiring dengan pembangunan yang masih berlangsung di berbagai daerah. Saat ditanya kendala, Ahmad Ridwan menjelaskan kendalanya mungkin karena penyerapan dan penggunaan pajak MBLB di kabupaten dan kota masih berlangsung. Saat ini pembangunan masih terus berjalan baik di kabupaten dan kota maupun di tingkat provinsi. Karena itu pihaknya terus melakukan koordinasi agar penerimaan dapat dioptimalkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan optimis sinergi melalui gerakan Si Guntang Menyapa serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong realisasi penerima pajak daerah hingga akhir tahun. Dengan demikian, target pendapatan daerah diharapkan dapat tercapai dan mendukung berkelanjutan pembangunan di Sumatera Selatan. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, peningkatan kegiatan dan mobilitas warga pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mendorong konsumsi serta membuka peluang usaha bagi pelaku UMKM sehingga berpotensi menggerakkan perekonomian masyarakat Sumatera Selatan. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Sumatera Selatan. Berbagai kegiatan perayaan dapat mendorong mobilitas, konsumsi, dan transaksi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi pelaku UMKM. Statistisi ahli media BPS Provinsi Sumatera Selatan Nur Haryadi mengatakan, mobilitas masyarakat menjadi salah satu indikator untuk melihat aktivitas ekonomi selama momentum perayaan kemerdekaan. Data transportasi, konsumsi, dan transaksi ekonomi dapat dibandingkan dengan periode normal untuk melihat perubahan aktivitas masyarakat. Ketika ada suatu aktivitas ekonomi yang lebih ya, jadi dari mobilisasi kan, dari pergerakan masyarakat gitu kan, dari sisi transportasi juga pastinya meningkat gitu kan, kemudian dari sisi akomodasinya juga pasti meningkat, dan dari perdagangannya, kemudian dari
aktivitas penyediaan makan minumnya itu pasti akan meningkat gitu kan. Jadi kalau kita lihat beberapa indikator ya yang dikumpulkan dari BPS itu bisa terlihat dari aktivitas konsumsi ya, konsumsi rumah tangganya. Sementara itu, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, Rahmania mengatakan kegiatan perayaan kemerdekaan dapat menggerakkan ekonomi melalui peningkatan interaksi dan konsumsi masyarakat. Permintaan terhadap makanan, minuman, pakaian, souvenir, transportasi hingga akomodasi berpotensi meningkat selama berbagai kegiatan berlangsung. Perayaan ini ketika kegiatan seperti festival, bazar, kemudian lomba ataupun pertunjukan seni ataupun acara-acara kuliner lainnya artinya meningkatkan interaksi ya serta pengeluaran masyarakat. Ketika masyarakat berkumpul, mereka tidak hanya menikmati acara, membeli makanan, minuman ataupun jualan-jualan pakaian gitu ya. Ataupun souvenir. Peningkatan permintaan tersebut dapat menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar. Momentum kemerdekaan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara lebih luas. Halo Azara melaporkan. Menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Sumatera Express mengadakan panjat pinang di venue voli pantai Jakabaring, Palembang. Dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, Sumatera Express kembali menggelar kegiatan panjat pinang sebagai bagian dari rangkaian perayaan kemerdekaan. Kegiatan ini akan berlangsung di kawasan venue Poli Pantai Jakabaring, Palembang. Persiapan pelaksanaan panjat pinang saat ini terus dilakukan. Sejumlah pohon pinang telah didirikan untuk mendukung pelaksanaan lomba yang menjadi salah satu tradisi masyarakat dalam memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Panitia Panjat Pinang Ahmad Rosidi mengungkapkan kegiatan panjat pinang dijadwalkan akan berlangsung selama 2 hari yaitu 29 dan 30 Agustus. Acara puncak panjat pinang akan digelar pada 30 Agustus 2026 mendatang. Dengan lokasi kegiatan tetap berada di sekitar kawasan depan venue Poli Pantai Jakabaring, Palembang. Tahun ini panjat pinang menghadirkan 2 kategori perlombaan yaitu panjat pinang di darat dan panjat pinang di atas air. Selain itu, kategori peserta perempuan juga tetap disediakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan mengikuti perlombaan. Panitia menyebut seluruh kuota pendaftaran saat ini telah terpenuhi dan sesuai dengan jumlah pohon pinang yang disiapkan untuk perlombaan. Jadi di acaranya 29 dan 30. Acara puncak tanggal 30. Untuk tahun 2006 sih ada 2 kategori panjat pinang. Ada panjat pinang yang di darat, nanti ada panjat pinang yang di danau, di depan Poli Pantai. Rosidi berharap pelaksanaan tahun ini dapat berlangsung lebih meriah dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran panjat pinang di atas air menjadi salah satu hal yang baru yang dihadirkan. Dengan 5 pohon pinang disiapkan di area perairan di depan venue Poli Pantai Jakabaring, Palembang. Selain panjat pinang, masyarakat juga akan disuguhkan berbagai permainan tradisional yang dapat diikuti masyarakat umum. Beberapa di antaranya adalah lomba makan kerupuk dan permainan masukkan paku ke dalam botol secara berkelompok. Rosidi mengajak masyarakat untuk hadir dan menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan tersebut. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini diharapkan dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus menjaga tradisi permainan rakyat dalam memeriahkan Hari Kemerdekaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar Warta Berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Jalan tol Palembang Betung di Sumatera Selatan ditargetkan fungsional pada saat Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Jalan tol Palembang Betung di Sumatera Selatan ditargetkan fungsional pada saat Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Direktur Operasional PT Hutama Karya, Iwan Hermawan menyampaikan bahwa pihaknya optimis ruas tol Palembang Betung dapat difungsionalkan pada Desember 2026. Sementara ruas Betung Bayung Lencir menuju Jambi terdapat sekitar 35 km kawasan hutan yang telah mendapatkan penetapan lokasi untuk pembangunannya.
Tahapan selanjutnya masih mencakup penyelesaian persoalan tanam tumbuh masyarakat dengan prinsip bahwa masyarakat tidak boleh dirugikan. Berdasarkan paparan PT Hutama Karya, Tol Palembang Betung memiliki panjang 69,8 km dengan kecepatan rencana 100 km per jam dan terdiri dari 2x2 lajur. Ruas ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas pendukung, termasuk simpang susun, jembatan, underpass, overpass, serta 2 rest area. Untuk progres pembangunan, Seksi 1 mencapai 93,74%, Seksi 2 sebesar 96,70%, dan Seksi 3 mencapai 94,55%. Sementara itu, pembangunan sejumlah struktur pendukung mencapai 38,20%. Perlu waktu untuk settlement tanahnya ya. Jadi nanti di akhir tahun di Nataru itu, untuk main road semuanya nih sudah bisa dilalui kendaraan yang tadi yang disebut fungsional tadi itu. Jadi harapan kami kendaraan saat arus Nataru atau arus Lebaran nanti itu sudah bisa melalui jalan tol Hutama Karya. Kalau untuk Betung Jambi, ya karena tadi masih ada beberapa kendala di mana di kawasan hutan, ya mungkin di akhir tahun depan lah bisa kita selesai. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, komitmen percepatan penyelesaian pembangunan jalan bebas hambatan sepanjang hampir 70 km tersebut masih menjadi fokus, termasuk adanya kendala yang masih ditemukan di lapangan. Dia berharap, dibukanya akses tersebut akan memberikan alternatif perjalanan sekaligus mendukung kelancaran arus lalu lintas di area tersebut. Termasuk juga tersambungnya akses hingga ke Jambi yang diharapkan selesai pada 2028. Billy Makomi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi terakhir dalam Warta Berita siang ini, pendengar, pemerintah dituntut memenuhi hak anak menyusul maraknya kasus perundungan yang menimbulkan korban jiwa. Maraknya kasus buli yang terjadi di kalangan remaja hingga tindak kekerasan yang menimbulkan korban menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dikatakan Kabid Tumbuh Kembang Anak DPPP Sumatera Selatan Junaidi, sampai sejauh ini masih banyak kejadian buli yang terjadi di lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius pemerintah, di mana pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya bertanggung jawab dapat melindungi hak anak tersebut. Seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa memenuhi hak anak ini merupakan tanggung jawab negara, tanggung jawab pemerintah, jawab pemerintah daerah, orang tua, masyarakat, dan lembaga anak. Nah, sekarang kita lihat satu-satu, Bang. Tanggung jawab negara sebetulnya ruang lingkupnya di mana? Tanggung jawab negara terhadap memenuhi hak anak ini adalah menjamin dan menghormati hak anak. Tanggung jawab ini berlaku tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Tanggung jawab negara, Bang. Sedangkan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi anak ini menjamin pelindungan peliharaan dan kesejahteraan anak. Karena pemerintah juga membantu keluarga melindungi hak anak. Dirinya juga mengharapkan agar orang tua maupun pihak sekolah khususnya dapat melaporkan semua aksi buli yang terjadi sedini mungkin agar dapat mencegah terjadinya korban jiwa di kalangan remaja atau anak-anak tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Pendengar, informasi tadi menutup Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang mengoptimalkan tim kecamatan dan suplai air untuk mendukung pemadaman kebakaran lahan di puncak musim kemarau. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar panen raya padi IP 200 di Desa Merah Mata. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Anda juga dapat mengikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X di @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 082179279090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti undur diri, sampai jumpa.
Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.